Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu syai'un 'ajibun, as-sadaqatu syai'un 'ajibun, as-sadaqatu syai'un 'ajibun. Amma ba'du. Dumateng al-mukarram Mursyid Thariqah Sufiyyah Bapak Kiai Muhammad Mukti Syekh Muhammad Mustafa dengan senantiasa kita taati. Dumateng yang terhormat para tamu agung kita semua yang hadir pada hari ini, adik-adik dan ibu-ibu, para tamu agung yang berbahagia. Dumateng yang terhormat pengurus organisasi yang ada di lingkungan Thariqah Sufiyyah, baik pun OSIP, YBS, IBRA, IKDAS, OSIP, yang senantiasa berjuang dalam acara Thariqah Sufiyyah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat rahmat kepada kita semua. Kedua, alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Rasulullah kita yang besar sallallahu alaihi wasallam yang memberikan Allah suatu hasanah pada kita semua. Ketika alhamdulillahirabbil alamin maka Mursyid Thariqah Sufiyyah yang Mustafa yang telah membimbing rohani kita semua dalam Bapak itu semua yang berbahagia. Mari kita niati acara siang hari ini dengan niat ibadah, melaksanakan perintah Allah semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah, agar ibadah kita menjadi ibadah yang nilai kebaikannya kekal dunia akhirat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelaksanaan santunan nasional pada hari ini dalam rangka tasyakuran Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari berdirinya IBRA yang serentak dilaksanakan di seluruh daerah. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh pengurus IBRA, kita sudah menyantuni senilai 38 miliar ya, terhitung tahun kemarin ya. Total terhitung mulai awal sampai tahun kemarin sejumlah 38 miliar rupiah ya. Kita patut bersyukur ya. Semoga ini bisa lestari, amin. Tak derenge nyuwun ngapunten nggih. Niki mau itu hasanah nggih badhe nyampekaken napa nggih. Soale kula piyambak nggih.
Cara ilmu ten sidikian itu tasik minim banget. Tasik lebih paham panjenengan sedaya soal ilmu-ilmu agama. Balik kula ten sidikian nggih dereng kamu nggih suwe-suwe jenengan sedaya. Dadi mboten patek iso nggih, mboten pinter, mboten wong pinter. Segi semangat berjuang nggih, luwih semangat jenengan nggih. Semua kegiatan diikuti, semua kegiatan disukseskan bersama-sama. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nek segi kesalahan nggih dosa, nek akeh-akehan dosa akehan kula. Timbang jenengan akehan kula nggih. Soale kula bendina niku nglampahi khilaf, nglampahi salah ngoten nggih. Nek jenengan kan kasih arang-arang. Kula bedinten ngene nggih. Kula bedinten. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan ini kegiatan yang baik, bisa berjalan dengan lancar, sukses ya. Jangan lupa satu, karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, dan didorongkan oleh keinginan luhur, karena semangat kita dalam perjuangan. Itulah yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dengan ini berarti dekat. Ini niku dekat. Jadi kita harus menginsafi bersama bahwa semua kegiatan yang kita laksanakan, semua ibadah yang kita kerjakan setiap hari, semua kebaikan yang kita lakukan tiap hari, bahwa itu semua atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang pertama ya, di samping didorongkan oleh keinginan luhur ya, usaha kita, ikhtiar kita ya, tetapi yang pertama berkat rahmat Allah. Jadi di dalam segala hal kegiatan kita harus menginsafi bahwa di situ ada berkat rahmat Allah. Kita menjalankan kegiatan santunan, kita harus insaf, di situ ada berkat rahmat Allah. Kita mensukseskan pembangunan Jamiatul Mudzakirin, kita harus insaf bahwa di pembangunan Jamiatul Mudzakirin itu, di situ ada berkat rahmat Allah. Di situ ada pertolongan Allah. Di situ ada Allah.
Inilah keinsafan yang harus kita bangun. Karena ada tiadanya sesuatu itu tergantung dari keinsafan diri kita. Ya, contohnya begini. Mama saya ngesak apa ya, pulpen di saku umpama ya. Mama saya pulpen tak taruh saku. Ya. Pulpennya ada di saku. Tapi karena saya lupa, kalau bawa pulpen nyari nduk konco-konco pinjem, goleki nduk meja, goleki nduk lemari, nyele konco. Lali nek ngesak nduk sak niki enten pulpen, ngoten nggih. Sesuatu yang ada tadi menjadi tidak ada kalau kita tidak menyadarinya. Ngoten nggih. Menjadi tidak ada. Ngoten nggih. Allah ada, wujud ya. Tapi kalau kita tidak menginsafi, menyadari bahwa Allah itu ada, ya, bahwa Allah itu dekat, ya kayak enggak ada gitu ya. Bagi kita seperti enggak ada gitu. Jadi ada tiadanya sesuatu tergantung diri kita. Makanya dalam semua hal, semua aktivitas hidup kita, semua kegiatan, semua program yang ada harus kita insafi. Di situ ada berkat rahmat Allah. Ya. Kita ikut kausaran kegiatan, di situ ada berkat rahmat Allah. Kita bangun rumah syukur, kita insafi, di situ ada berkat rahmat Allah. Di situ ada pertolongan Allah. Ya di situ ada Allah gitu. Wa bi kulli syai'in muhitun. Dan Allah itu meliputi segala sesuatu. Jika keinsafan ini senantiasa kita bangun bersama, maka itulah kunci kebahagiaan hidup. Ini sesuai sabda Nabi Muhammad, al-insafu fi nafsika. Hadis Nabi, kunci kebahagiaan hidup ialah al-insafu fi nafsika, keinsafan di dalam dirimu. Jadi itu hal yang mendasar. Di samping kita ikhtiar, kita usaha, kita banyak macam usahanya dengan berbagai cara, kita musyawarah, kita berdiskusi, kita silaturahmi ke teman-teman sesama Siddiqiyah, itu bagian dari ikhtiar kita ya. Tetapi ikhtiar itu harus dilandasi pada kesadaran berkat rahmat Allah. Kenapa? Supaya ibadah yang kita laksanakan, kegiatan yang kita laksanakan, itu nilai kebaikannya abadi dunia akhirat. Kalau kita sandarkan pada ikhtiar kita semata, maka nilai kebaikannya hanya baik di dunia, tapi di akhirat kosong ya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin.
semua amal indakum yang disandarkan kepada dirimu manusia yanfadu hancur lebur musnah nilai kebaikannya itu. Wa ma indallahi bakin, dan semua amal indallahi yang disandarkan kepada Allah bakin bakok, nilai kebaikannya kekal dunia akhirat. Di dunia baik, di akhirat baik kalau disandarkan kepada Allah. Itu. Oleh sebab itulah ini bagi seluruh murid Siddiqiyah ya, kesadaran atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa harus menjadi keinsafan bersama, bukan sekedar jadi slogan, bukan sekedar jadi tulisan di backdrop, bukan jadi tulisan di grup WA, tetapi menjadi praktek kita sehari-hari ya. Jadi nilai kebaikan sesuatu, kemuliaan sesuatu itu tergantung sandarannya ya. Tergantung bersandar pada apa. Ini contohnya ini. Baitullah, Ka'bah tua itu batu bentuk kotak ya, kan Mekah mriko. Sama dengan batu-batu lain yang ada di muka bumi yang lain ya, jenis batunya sama ya. Tapi kenapa Baitullah begitu dimuliakan, menjadi daya tarik umat Islam sedunia? Bukan karena batunya, tapi karena batu itu disandarkan kepada Allah Ta'ala. Baitullah, Ka'batullah, kemuliaannya bukan di batunya, tapi sandarannya. Begitu juga amal ibadah kita, nilai kemuliaannya bukan terletak di perbuatan kita, amaliyah kita, tapi disandarkan kemana amal ibadah kita tersebut ya. Contoh ya, kita sholat atau kita kausaran ya. Kalau sholatnya kausarannya hanya karena adat, layaknya orang Islam ya sholat, kewajiban. Nek gak sholat gak pantes ya. Layaknya orang Siddiqiyah ya kausaran. Nek gak kausaran engko ditakokno koncone, ditakokno penguruse kena kok gak teko kan gitu. Wis budal ae kan gitu. Itu namanya adat, disandarkan kepada manusia. Sungkan, krono sungkan. Nek gak teko sungkan koncone kan gitu. Sandarane sungkan. Beda dengan kalau kita sholat, sandarannya semata-mata karena Allah, disandarkan kepada Allah. Kita kausaran, sandarannya kepada Allah, semata-mata niat ikhlas krono Allah. Perbuatannya sama, kegiatannya yang dilakukan sama, tapi nilai kemuliaannya beda. Di mana letaknya? Sandarannya kan gitu. Oleh sebab itu dalam setiap aktivitas hidup ya sepatutnya kita selalu kita sandarkan kepada Allah Ta'ala bahwa kita bisa berbuat macam-macam niat krono Allah, bahwa kita bisa berbuat kegiatan macam-macam
karena pertolongan dari Allah, gitu ya. Sebagaimana kegiatan santunan nasional ini, ya. Di dalam buku ini disebutkan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi, barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, maka aku akan menjadi syafaat baginya pada hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman, dan barang siapa yang menafkahkan satu dirham. Satu dirham niku uang perak ten Arab mereka. Nek dinar uang emas. Kalau dirham uang perak. Koin perak niku satu dirham. Nek nilai rupiahnya kira-kira 3.800 rupiah. 3.800, 4.000 lah nggih. Nek gak nyusui 4.000. Barang siapa yang menafkahkan satu dirham, nggih, 4.000 niku wau rupiah. Fi maulidi, ya. Untuk mengagungkan hari lahirku, mengagungkan maulid Nabi. Faka'anna ma'anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah, maka seakan-akan menafkahkan satu gunung emas fi sabilillah. Nilai kemuliaannya, kita sodako, niat mengagungkan hari lahir Nabi Muhammad, niat mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad. Sodako satu dirham, 4.000 rupiah tadi nek digenepno, niku nilai ini seperti kita menafkahkan emas sak gunung untuk perjuangan fisabilillah. Lah nek sak paket 200.000, nah sampean ping nggih. Nek sak paket 200.000 berarti pirang gunung niku nggih. 50 gunung emas nggih. Sak paket nggih, sak amplop. Niku nilaine koyok, tapi niatnya sing bener, niat krono Allah mengagungkan hari lahir Nabi Muhammad. Mboten niat sungkan, ono sirkular teko gak nyatet sungkan. Mboten niat sungkan, tapi niat krono Allah wasilah mengagungkan hari lahir Nabi Muhammad. Satu paket 200.000 nek dibagi sak dirham wau isok 50 gunung emas, luar biasa. Padahal dhewe sakniki nggih duwe emas sak kilo mawon mboten gadah nggih. Duwe 5 gram ae kadang sapa gaget bolak-balik kan ngoten. Nggih. Niki gunung emas. Nggih. Nilai kebaikannya 50 gunung emas nih, mangane ini harus kita manfaatkan bersama, ya, sukseskan bersama santunan nasional ini, nggih. Tapi pun arep-arep ganjaran, nggih. Engko niate krana gunung emas salah malih, ngoten. Nggih, keblowok maneh, nggih. Jangan diniati golek mas-masan, nggih. Nek niku tentu perhiasan. Niat krono Allah, sodako, santunan, niat krono Allah, ya, dengan wasilah mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad.
Mboten niat golek gunung emas, mboten. Nggih. Nggih. Niat krono awak. Gunung emas niku mek bonusan tok mawon niku. Bonus. Nggih. Cuma welase pangeran ngoten, saking sayange pangeran dikai bonus kan ngoten. Tapi jangan sampai niat golek emas-masan. Nggih. Karena di dalam Al-Qur'an itu dilarang. Al-Qur'an menerangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamnun la tastaksir. Jangan kamu itu memberi, jangan kamu itu sodako la tastaksir dengan menggarap balen yang lebih banyak, itu tidak boleh. Aku sodako semen sak-sak kayak pembangunan doati cek oleh barokah, cek rezekiku lancar, orderanku gede niku halus dibungkus kalimat barokah. Setan niku nek bungkus halus kayak jerumusno wong sing ikhlas tadi lho, dibungkus kalimat sing manis-manis ngoten nggih. Biasanya nek wong ngerayu kan harus bungkusnya manis-manis kan. Nek bungkusnya gak manis wong gak tertarik. Sodako iku nyumbang semen sak-sak. Tapi doati kok cek ngene, cek orderane gede, dodolane cek rame, tapi dibungkus cek barokah ngoten. Hati-hati terjerumus di situ. Ya, itu halus. Tetap kita niat ikhlas, nggak ada embel-embel apapun, semata-mata karena Allah Ta'ala. Termasuk ini tadi oleh 50 gunung emas. Jangan sampai kita nduk situ, iku mek bonusan tok mawon. Dan ganjarannya pun diarep-arep sakniki, nggih, pun arep-arep ganjaran, nggih. Mungkin tambah ngerepoti kita, nggih. Awake dhewe tambah repot, nggih. Dan nek ganjarane didikekno sakniki, nggih. 50 gunung emas, latari sapa gawe nyimpen kan ngoten nggih. Lemari sapa gawe nyimpen, wong omahe tipe 36 kan ngoten. Lah nek ganjarane dijaluk sakniki jenengan tambah kualan nggih, tambah repot nggih. Wah, mikir iki gunung emas dele ndi? Tak dele pawon yo gak sedeng, tak dele latar ngarep yo gak sedeng kan ngoten. Mangane mboten usah diarep-arep nggih. Nek dituruti temen mek Gusti Allah awake dhewe repot. Karena mboten usah diarep-arep, nggih gak usah jagakno niku mek bodusan ngoten nggih. Niat tetap bersih krana Allah Ta'ala. Ibarat emas niku lho nggih, emas murni bersih, emas murni gak ono campurane nggih, emas murni niate nggih, niate murni gak ono campurane nggih. Lah kenapa kok begitu besarnya nilai kemuliaannya kita mengagungkan hari lahir Nabi Muhammad sampai menafkahkan 1 dirham? Itu kemuliaannya koyok 1 gunung emas. Kembali ke tadi, letak kemuliaannya bukan di 1 dirhamnya, tapi di sandarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Letak muliai mboten ten 1 dirham duit petangnya tadi mboten.
Nek letak mulyane nduk satu dirham duit 4.000 sampean moro tentuku mas lak diguyu kan. Gak ono artine niku kan. Sak gram ae gak cukup kan ngoten. Jadi bukan di situnya, di sandarannya. Seperti tadi Baitullah, sandarannya niat ikhlas krono Allah mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu sangat agung, sangat agung. Gak bisa diukur dengan apapun keagungannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa diukur dengan apapun, saking agungnya. Bagaimana tadi waktu kiroat ya disebutkan ayat Bismillahirrahmanirrahim yang dibacakan waktu tadi kiroat. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Itu keagungan Nabi Muhammad ya. Bahkan di ayat tadi juga beliau disebut sirojan muniro. Sampai narteni piambek nggih. Kan Quran enten terjemahan. Dan kita wasilah kepada keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua yang kami hormati, soal lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir, Muhammad niku artinya orang yang terpuji nggih. Nek mboten salah ngoten nggih artine. Orang yang terpuji. Hamdun puji. Asalnya dari seorang bapak namanya Abdullah. Bapaknya namanya Abdullah. Ibunya namanya Aminah. Artinya Abdullah niku hamba Allah. Ngabdi marang Allah. Abdullah ngabdi nang Allah, menghambakan diri kepada Allah. Abdullah. Jadi harus dimulai dari situ. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, sebelum Muhammad lahir, orang yang terpuji menjadi orang yang terpuji, ya, harus dimulai dari situ. Abdullah, bapaknya namanya Abdullah, ngabdi nang Allah, ngabdi semata-mata krono Allah, bukan yang lain. Hamba, pengabdi, semata-mata ngabdi kepada Allah Ta'ala. Bibitnya di situ, awalnya harus dari situ. Kita pun harus mengawalinya dari situ. Sebelum maulidin Nabi, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, ya, pengabdian yang tulus, pengabdian yang sepenuh hati, semata-mata karena Allah, Abdullah itu tadi, kemudian dipelihara, dilestarikan, dipupuk, dijaga, biar aman, amanah, biar aman, aminah.
dijaga terus menerus, dilestarikan terus. Ini Aminah, diamankan terus gitu ya. Terus seumur hidup dijaga terus biar aman, karena itu amanah, dijaga, dipelihara, dilestarikan, diamankan. Akhirnya Abdullah ketemu Aminah kan ngoten, ketemu lestari, dijogo, dipelihara. Nah dari situ setelah pengabdiannya itu dipupuk terus sepanjang hidup kita, sepanjang hidup kita, pengabdian kepada Allah Ta'ala itu dipelihara, dijaga, diaminahkan tadi ya. Disitulah muncul akan menjadi lahirnya orang yang terpuji. Nek bahasa Arab orang yang terpuji niku Muhammad bahasa Arab. Soalnya kalau gak pati so bahasa Arab. Akhirnya lahir Muhammad, tapi mboten ujuk-ujuk kan gitu. Tutuk Abdullah tadi, terus ketemu Aminah, akhir jadi Muhammad gitu. Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu. Beliau uswatun hasanah, termasuk itu ya uswatun hasanah, harus kita contoh. Kok bisa lahir Muhammad orang yang terpuji, ono Abdullah, ono Aminah, akhirnya lahir Muhammad. Ini contoh suatu hasanah yang harus kita ikuti. Mboten sekedar cerita, diceritakno ten pengajian-pengajian ten tarikh-tarikh Nabi ya. Kalau kita memahami sekedar cerita, ya kita dapatnya ya cerita kan gitu. Kalau kita menerimanya dengan bahwa ini kita terima ini sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh di dalam kehidupan Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik dari lahir sampai wafat beliau, semuanya contoh yang baik harus kita ikuti. Nah, proses itu tadi juga harus kita contoh, gitu ya. Bagaimana menjadi hamba Allah yang baik, ya, yang sejati, mengabdi kepada Allah. Ngabdi kepada Allah yang nek bahasa Arabnya Abdullah kan ngoten. Jogo memelihara ini supaya lestari. Itu bahasa Arab Aminah kan ngoten. Supaya menjadi orang yang terpuji. Beliau anak yatim. Nabi Muhammad itu anak yatim. Sebelum lahir sudah ditinggal wafat ayahnya. Lahir niku pun yatim. Kalau kita kebanyakan lahir masih ada bapak ibu ya, kebanyakan ya, enggak semua. Kebanyakan masih ditunggui bapak ibu. Alhamdulillah. Nabi Muhammad lahir sudah ditinggal wafat ayahnya.
lahir dalam keadaan yatim, usia kecil, ditinggal wafat ibunya, jadi yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kondisinya miskin, miskin, kondisinya miskin. Nabi Muhammad, kalau orang kebanyakan sekarang mungkin ada anak yatim, yatim piatu tapi kondisi ekonomi masih mampu, punya warisan banyak, itu juga ada ya. Tapi Nabi Muhammad kondisinya miskin, nggak punya apa-apa, nggak ditinggal bapak ibunya. Oleh sebab itu, kita menyantuni anak yatim, ya, fakir miskin, wasilah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad seperti itu, seakan-akan kita niati seakan-akan menghormati Nabi Muhammad. Disitulah letak mulianya, mboten di satu dirhamnya, letak mulianya di situ, ya. Terus ikut kakeknya, ya. Kakeknya meninggal juga saat Nabi Muhammad masih usia kecil. Akhirnya dimong pamannya Abu Thalib, ya. Sekedap kasih adzan nggih, niku mandeg riyin nggih. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu semua, ya, kalau kita kasih sayang kepada anak yatim, fakir miskin, dalam hati kita niati bahwa seakan-akan kita menghormati Nabi Muhammad, karena beliau juga yatim, juga miskin, gitu ya. Disitulah nilainya, itu di situ, nilai besarnya di situ, bukan di kertas abang, kertas biru, bukan, ya. Itu penting, nek ndak ada itu kan gak ono saranae, itu ya penting, ya. Nek gak ono iku lak gak sedekah jenenge, kan gitu. Cuma sing kena opo kok duit 4.000 dadi masak gunung, ya karena itu tadi, ya. Nek 4.000 nyel sampean gawa ten toko emas ditolak, ya. Bisa berlipat ribuan kali lipat nilainya karena itu tadi. Tapi pun diharap-harap ganjarannya ten mriki nggih. Mungkin kepala nyimpene nggih. Mungkin gajen rame berbondong-bondong nggih. Kita tekno duit. Mungkin ngesakaken dadi tetap niat krono Allah, bukan yang lain. Nggih, Abdullah krono Allah. Gitu ya. Di dalam surat At-Taubah, di dalam Al-Quran surat At-Taubah diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu rasulun, rasul min anfusikum, dari dirimu sendiri. Azizun, mempunyai sifat aziz, tegar, kuat, semangat, gak gampang loyo, gak gampang ngelokro, gak gampang putus asa, ngoten nggih. Alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di samping beliau itu juga gagah perkasa, gak ngelokro tadi nih, semangatnya luar biasa. Beliau juga punya sifat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, punya sifat gak tego mbek umat ini, gak mentoloan mbek umat, saking kasih sayangi raufun rahim, saking kasih sayangi Nabi Muhammad kepada seluruh umatnya, beliau gak tegoan, gak mentoloan. Delok umat itu kalau sengsara nanti di akhirat. Itulah syafaat Nabi Muhammad sepanjang masa. Walaupun kita nggak sejaman di tahun beliau itu, tapi cahaya beliau, rahmat beliau, kasih sayang beliau kepada kita semua sepanjang masa. Itulah luar biasanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Padahal beliau itu makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Pimpinane para nabi 140.000 pimpinane Nabi Muhammad. Belani awake dhewe sing gak ono apa-apae kan gitu. Ini luar biasa. Syukur kita luar biasa kehadirat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat artinya nyambung, ya, nyambung selang, gitu ya. Nerimo saluran, ya. Limpahan rahmat, limpahan keselamatan, limpahan syafaat, masang selang nduk tandon agung Nabi Muhammad, gawe selang sholawat kan ngoten, menerima limpahan gitu. Ngoten nggih. Jadi itulah kebesaran Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, dan kita beramal ya wasilah kepada keagungan Nabi Muhammad, termasuk saat ini santunan nasional. Nilai agungnya, nilai mulianya bukan terletak di satu dirhamnya, tapi di Nabi Muhammad tadi ya. Demikian ya, ngapunten ya, gak iso ceramah jadi ngalor ngidul nggih sak metune nggih. Ngapunten menawi enten lepat nggih, enten salah ngomong, enten lepat, nggih ngapunten, nggih. Kula nggih belajar, nggih. Sekali lagi mohon maaf, matur nuwun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.